semuanya, kembali lagi bersama aku, Mama Papa di sini. Nah, di video kali ini, di kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang 5 masalah kulit yang sering terjadi pada bayi. Nah, buat ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin bayinya juga mengalami masalah kulit, nih bisa ditonton video aku dan bisa juga memberikan informasi ya buat ibu-ibu yang mungkin belum tahu masalah kulit dan bagaimana pencegahannya. Nah, di sini aku akan membahas tentang 5 masalah kulit yang sering terjadi pada bayi kita. Nah, yang pertama aku akan bahas dari masalah kulit yaitu biang keringat. Nah, buat ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin bertanya-tanya kenapa sih bayi aku mudah sekali ya terkena biang keringat seperti itu. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang masalah bayi kulit yaitu biang keringat pada bayi. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya biang keringat terjadi pada bayi itu disebabkan karena mungkin suhu ruangan yang terlalu panas dan juga bisa juga melalui pakaian bayi yang terlalu ketat dan tidak mengisap keringat ya, seperti itu, tidak menyerap keringat, seperti itu maksud saya. Nah, teman-teman, buat ibu-ibu di luar sana, biang keringat itu sering muncul pada bagian punggung dan juga bagian leher. Jadi area-area yang memang sering keringatnya banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya bayi berkeringat itu biasanya di daerah leher dan juga daerah punggung, karena bayi lebih banyak menghabiskan waktu berbaring seperti itu. Jadi bagaimana pencegahan supaya bayi kita terhindar dari biang keringat itu sendiri? Nah, buat ibu-ibu aku akan bahas di sini pencegahan agar tidak terjadi biang keringat. Nah, yang pertama, ibu-ibu bisa memberikan bayi dengan pakaian yang longgar dan memilih pakaian yang berbahan katun yang seperti itu ya, berbahan yang menyerap keringat, jadi mengurangi efek biang keringat itu sendiri. Atau juga bisa menyesuaikan suhu ruangan, jadi kita memberikan rasa nyaman bayi itu melalui ruangan yang sejuk seperti itu, tidak kepanasan dan juga tidak kedinginan seperti itu. Jadi bisa mengurangi bayi itu terjadi biang keringat seperti itu. Dan juga seperti yang aku bilang tadi, jangan memberikan pakaian bayi yang terlalu ketat karena itu bisa mempengaruhi bayi terjadinya biang keringat. Dan usahakan bayi tetap segar ya. Jadi kalau misalnya cuaca di hari itu panas, kita bisa memandikan atau memandikan bayi kita ya 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya cuacanya dingin, kita bisa juga memandikannya cuma sekali sehari, dan sorenya kita bisa cuman untuk melakukan ngelap-ngelap seperti itu. Jadi kalau pau-pau itu kalau misalnya cuacanya panas di luar sana, aku memandikannya 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya cuacanya dingin, aku memandikannya hanya cuma 1 hari sekali. Dan tetap kita harus menjaga bayi itu tetap segar. Oke. Yang kedua, masalah kulit yang sering terjadi pada bayi adalah kerak kepala. Nah, kerak kepala. Di sini aku memasukkannya karena sering banyak ya terjadi bayi-bayi yang mengalami masalah kulit kepala, seperti itu, ada kerak-kerak kepala. Jadi seperti dia berbentuk sisik tebal di bagian kulit kepala. Jadi mungkin buat ibu-ibu di luar sana mungkin bayinya mengalami yaitu kerak kepala seperti yang aku bilang tadi, ada berbentuk sisik seperti itu ya di kepalanya. Nah, ini juga termasuk adalah masalah kulit yang sering terjadi pada bayi. Nah, ibu-ibu, cara pencegahan untuk masalah kulit ini, ibu-ibu bisa mengoleskan baby oil ya ke bagian kepalanya atau ke bagian yang ada kerak kepalanya seperti itu. Cukup dioleskan baby oil dan diamkan sebentar. Lalu bersihkan rambut dengan menggunakan shampoo. Jadi buat ibu-ibu di luar sana, rajin-rajin untuk membersihkan kulit kepala bayi kita supaya dia bisa cepat sembuh seperti itu ya, kalau misalnya bayi kita sudah mengalami namanya kerak kepala itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, cukup mengoleskan baby oil dan diamkan sebentar, lalu kita melakukan keramas ya kepada bayi kita menggunakan shampoo seperti itu. Jadi hindari. Dan kalau misalnya ada masalah kulit seperti kerak kepala tadi saya bilang tadi, jangan sekali-sekali ibu-ibu di luar sana untuk mengorek gitu atau mengelupas sisik itu sendiri, karena itu sangat berbahaya dan bisa terjadi infeksi. Jadi sebaiknya ibu-ibu lebih teliti lah seperti itu untuk mencegah atau mengobati bayi yang terjadi masalah kulit yaitu kerak kepala. Cukup kita mengoleskan baby oil dan memandikannya dengan shampoo. Dan juga jangan mengelupas sisik itu sendiri di bagian kepalanya.
Oke, yang ketiga ada kulit kering. Nah, buat ibu-ibu di luar sana mungkin ada sebagian ibu-ibu yang bayinya mengalami kulit kering ya. Nah, di sini waktu itu Pau itu habis lahir, kita kan ada kontrol ya ke dokter. Setelah lahir 4 hari setelah bayi lahir itu kita kontrol ke dokter, dan bayi aku itu mengalami namanya kulit kering. Nah, jadi aku disarankan oleh dokter spesialis anaknya untuk memasukkan baby oil ke dalam air mandiannya seperti itu ya, supaya mengurangi kulit kering pada bayi aku. Nah, juga perlu kita ketahui seperti apa sih yang dinamakan kulit kering itu. Jadi kulit kering itu yaitu permukaan kulit itu terasa kasar dan mudah iritasi. Jadi dia kasar ya. Kalau bayi kita kulitnya kasar, berarti bayi kita mengalami namanya masalah kulit pada bayi, yaitu kulit kering. Dan seperti yang aku katakan tadi, Pau kemarin tuh waktu baru lahir dia kulitnya kering, dan aku disarankan oleh dokternya untuk meneteskan 3 atau sampai 4 tetes itu baby oil ke dalam mandiannya, supaya dia kulitnya lebih lebih lembut seperti itu dan tidak kering seperti itu teman-teman. Dan tetap buat ibu-ibu di sana gunakan lotion ya. Kalau misalnya bayinya kering, mungkin dia sudah mencoba dengan baby oil yang seperti yang aku katakan tadi. Bisa juga setelah mandi bayinya kita berikan lotion seperti itu ya, supaya menghindari kulit bayi yang terlalu kering atau masalah kulit kering ini seperti itu ya teman-teman. Dan dapat juga diulangi jika misalnya sudah kita olesin lotion seperti itu, tapi beberapa jam, 4 atau sampai 6 jam lagi dia kering, kita bisa mengulanginya, mengoleskan lotion itu sendiri. Nah, yang keempat, masalah kulit yang sering terjadi pada bayi yaitu dermatitis atopik atau eksim susu. Nah, buat ibu-ibu di luar sana juga mungkin banyak ya, seperti teman aku, bayinya mengalami eksim susu, yaitu ya dia itu berbentuk bercak merah, gatal dan mengelupas, kulit mengering. Jadi dermatitis atopik ini yaitu kulitnya mengering, bercak kemerahan, gatal dan mengelupas. Nah, ini dapat tergolong ke dermatitis atopik itu sendiri. Nah, jadi buat ibu-ibu di luar sana yang bayinya mengalami dermatitis atopik ini bisa dicegah melalui yang pertama, menjaga kelembapan kulit ya, seperti itu, kelembapan kulit, dan gunakan sabun cair khusus bayi untuk mandi dan lotion setelah mandi. Jadi kalau bayinya kulitnya kering, terus bercak merah dan gatal dan mengelupas, itu bisa kita kita memberikan baby lotion ya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya memang berkepanjangan merahnya, mengelupas, dan terus dia mengering bercak seperti itu, kita bisa membawanya langsung ke dokter anak ya, jangan didiamkan, karena kulit bayi ini adalah kulit yang sangat sensitif, jadi nggak bisa sembarangan. Atau misalnya penggunaan sabun yang tidak cocok, kita bisa memberhentikannya seperti itu. Jadi jangan kita mengambil keputusan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita, kalau bayi kita sudah mengalami masalah kulit dan itu dia berlangsung lama, kita langsung harus konsultasi ke dokter anak. Nah, yang kelima ada masalah kulit yang sering terjadi pada bayi, yaitu ruam popok. Nah, di sini juga banyak banget ya bayi-bayi yang baru lahir mengalami namanya ruam popok. Nah, di sini teman-teman, tapi untung Papa nggak mengalami ruang popok ya, cuman mengalami kulit kering. Tapi aku percaya bahwasanya di luar sana juga banyak ya bayi-bayi yang mengalami ruang popok, dan itu memang sering terjadi pada bayi, masalah kulit yaitu ruang popok itu sendiri. Nah, di sini biasanya ruang popok itu terjadi pada daerah lipatan, seperti daerah lipatan, bagian selangkangan, dan juga daerah popok bokong seperti itu. Jadi bagian-bagian lipatan seperti itu ya, bagian yang memang diakibatkan oleh popok ya, atau penggunaan diapers itu sendiri. Nah, dia bagian lipatan seperti bagian bokong, bagian selangkangan seperti itu. Jadi ini terjadi pada bayi yang menggunakan diapers seperti itu. Nah, teman-teman, seperti apa bentuk ruang popok itu sendiri, yaitu dia tampak merah, kadang berair, dan juga timbul bintil-bintil kecil seperti itu ya. Ada bintil-bintil kecil di bagian selangkangannya atau di bagian bokongnya, dan juga dia merah dan kadang dia berair. Nah, ini juga bisa tergolong ruam popok ya teman-teman. Jadi mungkin ibu-ibu yang tadinya nggak tahu
seperti apa ciri-ciri ruam popok itu. Nah, aku sudah kasih tahu bahwasannya dia terjadi di bagian daerah lipatan, yaitu selangkangan atau bokong. Dia berbentuk bintik-bintik merah, kemerahan, dan juga dia berupa berair ya, seperti itu. Itu bisa ibu-ibu cegah dari sekarang sebelum bayi kita mengalami penyakit kulit yang serius seperti itu. Jadi pencegahannya di sini sering-sering membersihkan kelamin bayi kita. Misalnya dia habis pup, terus kita harus membersihkannya ya, atau membersihkannya lah seperti itu dengan air, atau kita juga bisa membersihkannya dengan tisu basah seperti itu. Nah, di sini ibu-ibu juga bisa, kalau misalnya bayi yang mengalami ruam popok, bisa juga memberhentikan sejenak ya, seperti itu penggunaan popoknya, atau juga bisa memakaikan popok jangan terlalu ketat seperti itu ya, atau memberikan sirkulasi udara, atau memberikan jeda seperti itu. Jadi kalau misalnya bayi kita terjadi ruam popok, bisa kita stopkan dulu, atau kita memberikan sirkulasi udara dulu seperti itu, jadi tidak terjadi ruam popok. Atau juga seperti yang aku katakan tadi, setelah dia pup atau buang air kecil, kita bisa membasuhnya atau ngelapnya pakai kain basah ya, kain yang bersih seperti itu, dan melindungi kulit dan kita harus melindungi kulit bayi itu dari iritasi, karena kalau sudah terjadi iritasi yang berlebihan, bayi itu merasakan tidak nyaman, dan bayi itu akan cenderung rewel, dan dia akan menyusahkan ya, seperti, atau bukan menyusahkan sih sebenarnya, dia rewel, dan kita juga nggak nyaman sebagai orang tua, pasti kita khawatir seperti itu. Nah, itulah tadi ciri-ciri 5 masalah kulit pada bayi yang sering terjadi ya. Jadi buat ibu-ibu di luar sana yang seperti aku bilang tadi, biang keringat, terus kerak kepada kepala, kulit kering, dermatitis atopik, dan juga ruam popok. Nah, ini aku berbagi buat ibu-ibu di luar sana masalah-masalah penyakit atau kulit yang sering terjadi pada bayi kita dan pencegahannya. Nah, buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin bayinya juga mengalami 5 masalah kulit ini, boleh menonton video ini ya, atau nge-share video ini supaya banyak orang luar sana yang mengetahui dan bagaimana cara pencegahan dari 5 masalah kulit pada bayi yang sering terjadi. Nah, inilah video dari saya. Semoga bermanfaat, dan maaf kemarin aku agak kendor ya bikin videonya, karena aku sibuk dan aku baru bisa untuk bikin video untuk sekarang. Dan semoga buat teman-teman yang nonton video aku senang dan bisa bermanfaat video aku ini ya. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan juga jangan lupa di share buat teman-teman, dan kita bisa berbagi informasi lebih luas lagi buat teman-teman luar sana. Terima kasih udah nonton video aku. Bye bye, sampai jumpa.